dari serangkaian webinar yang diselenggarakan oleh Halo Pajak yang bekerja sama dengan Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Baiklah Bapak Ibu, tak kenal maka tak sayang, perkenalkan nama saya Muhammad Nur Fikri, biasa dipanggil Fikri, yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Di sini saya menggantikan Bapak Sahatai sebagai host yang berhalangan hadir pada pagi hari ini. Izinkanlah saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini, yang mana sudah dibuka pada pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan-sambutan, memberikan materi, penutup, dan closing remarks seperti itu. Oke, selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon Bapak Ibu bersikap sempurna dan dapat memperhatikan dengan baik. Kepada operator saya persilahkan. Selanjutnya saya akan memberikan kata kunci pertama, yaitu Halo Pajak. Untuk Bapak Ibu webinar, peserta webinar pada pagi hari ini mohon diperhatikan ya. Saya memberikan kata kunci yang pertama, yaitu Halo Pajak. Oke, selanjutnya adalah sambutan. Sambutan pertama dari Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Bapak Dr. Andos Teten Masduki. Dalam hal ini diwakilkan kepada Bapak Dr. Julius MA selaku staf ahli Menteri Bidang Produktivitas dan Daya Saing Kementerian Koperasi dan UKM. Kepada Bapak Dr. Julius MA, waktunya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Direktur Utama Halo Pajak Bapak Winston Manurung, Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Tadulako, merangkap Ketua IAI Sulawesi Tengah Bapak Muhammad Iqbal, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Ibu Eda Nur Ehli, Kanwil DJP Sulawesi Utara Tengah Gorontalo Maluku Utara Bapak Dodik Samsul Hidayat, Pak Moderator, orang setanggang atau mewakili, para pembicara, pemateri yang luar biasa, serta peserta webinar UMKM berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera kita semua, Om Swasti, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama saya sampaikan permohonan maaf Bapak Menteri, karena jadwal beliau yang luar biasa penuh, beliau tidak bisa hadir dalam acara ini dan menugaskan saya untuk mewakili. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat bersilaturahmi dalam kondisi sehat
untuk mengikuti webinar UMKM dengan topik aspek perpajakan dan akuntansi serta digital marketing untuk UMKM. Saya sangat mengapresiasi kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh Halo Pajak bekerjasama dengan IAI wilayah Sulawesi Tengah. Event ini sangat sejalan dengan upaya pemerintah untuk penguatan kualitas pelaporan keuangan, meningkatkan literasi dan kepatuhan perpajakan UMKM. UMKM mendominasi postur pelaku usaha, namun kontribusi pajak masih rendah. Jumlah UMKM yang mencapai 64 juta unit atau 99% dari populasi usaha dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,7%. Kontribusi UMKM tercatat masih sangat rendah. Tahun 2019, kontri PPH final UMKM berjumlah 7,2 triliun atau sekitar 1,1% dari total penerimaan PPH secara keseluruhan di tahun yang sama sebesar 711 triliun. Total penerimaan pajak masih rendah, akan tetapi jumlah pajak UMKM tumbuh signifikan. Jumlah pajak UMKM 1,4 juta tahun 2016 dan meningkat menjadi 2,31 juta tahun 2019 atau tumbuh sekitar 59%. Pertumbuhan tersebut karena diberlakukannya PP nomor 23 2018 yang memberikan skema kemudahan juga inisiatif bagi UMKM dengan mengurangi tarif PPh final menjadi 0,5% dan alokasi waktu yang dapat digunakan UMKM belajar pembukuan dan pelaporan keuangan yaitu 7 tahun untuk WP orang pribadi, 4 tahun untuk wajib pajak badan usaha berbentuk koperasi, CV atau firma, dan 3 tahun untuk wajib pajak badan berupa PT. Bapak Ibu yang saya hormati, manfaat skema PP nomor 23 2000 untuk UMKM melalui skema pajak dalam PP nomor 23 2014, UMKM mendapat beberapa manfaat penting, yaitu penghitungan pajak dengan cara yang mudah dan sederhana, beban pajak yang lebih ringan, tarif rendah yang memotivasi kemudahan wirausaha, peningkatan kepatuhan hingga UMKM lebih bankable, dan akses UMKM naik kelas lebih terbuka. Upaya peningkatan kepatuhan pajak UMKM negara lain untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Beberapa negara membuat skema penyanderaan penghitungan, pelaporan, dan pengendalian satu jenis pajak untuk UMKM. Meksiko, tarif 2% atas peredaran bruto bagi UMKM yang memiliki peredaran bruto di atas maksimal 2 juta atau setara dengan 1,4 miliar rupiah per tahun. Hungaria, wira swasta dengan penghasilan di bawah 6 juta forint Hungaria atau sekitar 300 juta per tahun dikenakan pajak bulanan dengan jumlah tetap sebesar Rp 2,5 juta. Inggris, pelaku usaha di Inggris yang memenuhi syarat bisa memanfaatkan pemangkasan pajak hingga 187,67 juta rupiah. Kebijakan ini berlaku mulai 6 April 2022. Selain itu, PP nomor 23 2015 pemerintah melalui nomor PP nomor 7 2001 turut mendukung pengembangan aspek akuntansi UMKM dengan mengamanatkan penyediaan sistem aplikasi pencatatan keuangan sederhana bagi UMKM secara gratis oleh pemerintah. Kelemahan usaha mikro kita selama ini masih dilakukan secara manual dan tradisional. Kemenkop UKM telah menyediakan sebuah sistem layanan pembukuan laporan keuangan secara sederhana untuk usaha mikro yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Aplikasi tersebut dinamakan Laporan Akuntansi Usaha Mikro atau LaMikro. Aplikasi LaMikro sudah menjadi standar akuntansi entitas mikro kecil dan menengah yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia sehingga pembukuan Anda menjadi diakui oleh bank. Mudah-mudahan LaMikro dapat dimanfaatkan seluas-luasnya oleh UMKM kita untuk menghitung arus kas, belanja, pendapatan, dan laba secara mudah dapat diakses melalui ponsel berbasis Android atau juga website www.lamikro.com secara gratis. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sampai kepada sebuah topik namanya digitalisasi. Dengan adanya disrupsi teknologi,
dan era ketidakpastian karena pandemi, UMKM dituntut untuk bertransformasi ke digital. Berbagai penelitian dan survei menyatakan bahwa UMKM sudah masuk ekonomi digital lebih tahan terhadap dampak pandemi COVID-19 dibanding yang belum. Selain itu, digitalisasi dapat membuat proses bisnis UMKM menjadi lebih singkat, efisien, sehingga lebih mampu bersaing. Pemerintah telah menargetkan 30 juta UMKM masuk dalam ekosistem digital tahun 2004 dengan berbagai langkah, antara lain program kerjasama literasi digital dengan Mikro Maju dan Google Businessku, pelatihan digitalisasi, platform pelatihan online edu UKM, Lamikro, onboarding sosial media, dan e-commerce lokal. Gerakan nasional BBI, padi, UMKM, bela pengadaan UKP, hingga kemitraan ekspor dapat berjalan. Untuk menghasilkan digital marketing yang efektif terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan. Tingkatkan literasi digital. Buat konten unik dan menarik untuk menyebarkan dan mengkomunikasikan secara efektif. Pelajari layanan platform digital yang mungkin bisa digunakan, e-commerce, sosmed, dan lain, cari yang paling sesuai dengan jenis usaha. Tingkatkan inovasi baik level produk maupun layanan dan usaha, sesuaikan dengan perubahan kebutuhan, preferensi dan perilaku konsumen, selain itu tawarkan harga yang kompetitif. Terakhir, perlu dibuat jejaring dengan bergabung dalam organisasi UMKM atau berkoperasi untuk mendapatkan akses beragam informasi, peluang usaha, hingga bantuan dalam pemecahan masalah. Kebijakan pajak yang berkeadilan bagi UMKM, kami mendorong agar UMKM bisa berpindah dari informal ke formal, seperti terdaftar dalam NIB, dan memiliki NPWP. Hal ini bertujuan agar UMKM bisa berdata hingga kebijakan UMKM ke depan lebih baik dan tepat sasaran. Dengan adanya NPWP, bukan berarti kita akan dikejar-kejar pajaknya. Bukan berarti pula penghasilan kita otomatis langsung berkurang. Ada kriteria dan mekanismenya. Misalnya saja, PPh UMKM sejak PP 2318 dikarenakan tarif final 0,5% dengan modal usaha kurang dari 4,5 miliar dalam satu pajak. Kemudian melalui harmonisasi peraturan pajak telah membuat ketentuan batasan homestead hingga 500 juta tahun tidak kena pajak untuk wajib pajak orang pribadi. Artinya kebijakan berpajak semakin berpihak kepada UMKM. Dengan adanya perubahan kriteria dari Undang-Undang Nomor 2028 ke PP Nomor 7 2001, maka depan tentunya ada penyesuaian kebijakan perpajakan, khususnya perubahan PP Nomor 23 2012. Oleh karena itu, kepada semua pihak hadir sini, halo pajak, IAI, dan lainnya, mari kita kawal agar terwujudnya kebijakan pajak yang berkeadilan bagi UMKM. Sebagai penutup, saya berharap seluruh pihak yang terkait menjadi bagian dari solusi untuk terhubung dengan ekosistem usaha serta berperan membantu negara meningkatkan pendapatan pajak. Demikian sambutan ini kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Swanti Om. Ya, Bapak Ibu, mohon maaf. Ya, mungkin di sini kita akan sedikit berbincang dengan dibantu oleh Ibu Eda Nur Eli SE dan Bapak Dr. Muhammad Iqbal Abdullah terkait topik utama pada pagi hari ini ya Bapak Ibu, terkait aspek perpajakan dan akuntansi serta digitalisasi untuk UMKM. Nah, bagaimana nih dengan UMKM khususnya di daerah Sulawesi Tengah untuk digitalisasinya nih? Apakah dengan bantuan mahasiswa dengan program Kampus Perdeka ini sudah bisa membantu para UMKM di sana untuk melek digitalisasi untuk UMKM daerah sana? Mungkin dapat dibantu ya Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan. Yang kami hormati Bapak Dr. Julius, yang kami hormati Bapak Dr. Winston selaku Direktur Hello Pajak, yang kami hormati Ibu Eda serta peserta webinar yang lainnya. Dalam konteks usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis menopang UMKM, kami
sudah ada program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Insya Allah adik-adik kami sesungguhnya siap untuk diterjunkan ke lapangan dalam konteks menunjang kualitas pelaporan keuangan serta yang akan berdampak tentu saja kepada kepatuhan wajib pajak dalam hal ini UMKM. Tentu saja dengan menggunakan digitalisasi, apalagi anak-anak sekarang kan sangat familiar dengan sistem informasi, dan kami juga melihat bahwa sudah ada sistem yang dikembangkan oleh Bank Indonesia melalui SIAPIK ya kalau nggak salah, sistem informasi yang terkait dengan pelaporan keuangan. Mungkin ketiga pilar ini, yaitu teman-teman dari pajak, teman-teman dari Dinas Koperasi, kemudian Bank Indonesia, ketika kami bersinergi, insya Allah dampaknya akan sangat bermanfaat bagi UMKM. Kami punya sumber daya dalam bentuk mahasiswa yang ketika diberi pegangan, diberi semacam pelatihan, nggak terlalu lama mungkin, karena kan basis teorinya kan sudah ada di kampus. Tinggal diberi bekal sedikit, kemudian koordinasi dengan Dinas UMKM, yang mau disasar UMKM yang mana, di mana mau diterjunkan kira-kira mahasiswa itu untuk memberi semacam pendampingan, membantu teman-teman UMKM, memberi penguatan di digitalisasi kualitas laporan keuangan. Jadi esensinya adalah kami siap mendukung program ini, digitalisasi pelaporan keuangan dengan melibatkan mahasiswa kami. Itu yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Demikian Pak. Baik. Mungkin ada sedikit tambahan dari Ibu Eda nih, Bu, mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Menteri Koperasi dan UMKM, dalam hal ini diwakili oleh staf ahli Kementerian Bidang Produktivitas dan Daya Saing. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako, yang kami hormati Bapak Kanwil DJP Sulut Tenggo Malut, para narasumber dan para UMKM yang sama kami hormati dan banggakan. Berkenaan dengan kegiatan ini, kami sangat mengapresiasi karena kami juga bisa dihadirkan pada kesempatan ini. Dan itu sebagai informasi bahwa menjadi catatan kami di sini bahwa skala usaha di Sulawesi Tengah itu sekitar 392.707 UMKM. Jadi ini terdiri dari usaha mikro yang menjadi kewenangan dari kabupaten kota itu sekitar 369.000 sekian. Kemudian usaha kecil sekitar 21.600 sekian. Usaha mikro dan usaha menengah dan besar itu berada pada Kementerian Pusat, itu sekitar 1.891 untuk usaha menengah. Selanjutnya perlu kami sampaikan juga bahwa Pemda Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Koperasi dan UMKM dalam upaya mendorong pengembangan UMKM itu telah melakukan beberapa program kegiatan. Antara lain melakukan pengembangan SDM pelaku UMKM melalui
pelatihan dan bimbingan teknis. Alhamdulillah kami sering melakukan koordinasi dan sering dibantu dari pihak Universitas Tadulako, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, alhamdulillah, dan juga dari pajak dalam rangka perpajakan. Kita tahu bahwa adanya UMKM yang dianggap enggan bayar pajak, Pak, karena beberapa alasan. Ya, itu termasuk kurangnya sosialisasi terhadap kewajiban dan kemudahan pembayaran pajak. Kemudian kurangnya pengetahuan dalam pengelolaan pembukuan keuangan terpajak. Adanya pola UMKM yang berpindah dari offline ke platform digital. Jadi mungkin insya Allah dengan kegiatan ini itu sudah akan bisa terjawab. Di samping kami juga akan melaksanakan kegiatan di Pemda yang sangat-sangat terbatas. Makanya kami sangat mengapresiasi kegiatan ini. Saya kira untuk itu sementara itu dulu, Pak. Makasih banyak. Ya, makasih. Ibu Eda dan Bapak Iqbal atas diskusinya pada pagi hari ini ya. Berarti kita memberikan pelatihan gitu, pelatihan sosialisasi dan bagaimana kita antara pemerintah dan lembaga-lembaga yang tersedia, IAI, Halo Pajak, DJP dan sebagainya memberikan dan saling bersinergi untuk UMKM khususnya di Sulawesi Tengah ya Bapak Ibu. Oke, langsung saja selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk yang terhormat Ibu Eda Nureli SS, silakan memberikan sambutannya, Bu. Saya persilakan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mungkin kami langsung saja, Pak, karena tadi kami sudah langsung diminta informasi itu. Pada kesempatan pagi ini, alhamdulillah kita bisa bertemu di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang berbahagia, sebenarnya kita ketahui bahwa pajak adalah sumber utama penerimaan negara. Dan saat ini pajak merupakan tulang punggung APBN dalam penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Tahun-tahun terakhir ini, sektor UMKM telah berhasil menjadi sumber penggerak ekonomi baru, mengingat kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai 61,41% dan menyerap hampir 97% total tenaga kerja nasional serta memiliki proporsi hampir 99% dari total pelaku usaha di Indonesia. Namun, dalam sektor perpajakan, UMKM belum mencerminkan kontribusi yang dominan sebagaimana pengaruhnya terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja. Untuk itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan tingkat partisipasi pajak UMKM dengan menciptakan ekosistem perpajakan yang mudah bagi UMKM. Seiring dengan berjalannya waktu, pemerintah menurunkan besaran tarif pajak khusus untuk UMKM karena UMKM merupakan penggerak ekonomi rakyat sehingga harus didukung dengan permodalan yang kuat atau penurunan tarif pajak. Di antara pajak pemerintah, salah satunya adalah pajak penghasilan. Kami kira dalam hal PPh atas UMKM itu tertuang dalam PP 23 tahun 2018, di mana tarif PPh final UMKM yang semula 1% menjadi 0,5%. Saya kira dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya tahun 2022, pemerintah mengumumkan ketentuan terbaru besaran pajak UMKM melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Di antaranya, pemerintah memberikan pemihakan kepada UMKM yang membebaskan PPh untuk UMKM perseorangan
yang omsetnya kurang dari 500 juta per tahun, yang semula 0,5% menjadi 0%. Saya kira berkenaan dengan hal ini, saya kira akan dijelaskan kembali oleh dari narasumber. Sebagaimana tadi kami sampaikan bahwa UMKM yang dianggap enggan membayar pajak itu sebenarnya mungkin karena kurangnya sosialisasi. Tadi sempat kami sampaikan, kurangnya pengetahuan dalam pengelolaan keuangan untuk wajib pajak. Seyogyanya bagi UMKM, laporan keuangan adalah hal yang penting yang dapat mengontrol mulai dari biaya operasional, menghitung pajak, hingga menjadi syarat dalam pengajuan pembiayaan untuk tambahan modal. Oleh karena banyak pelaku usaha UMKM yang belum tahu tata cara membuat laporan keuangan secara lengkap, detail dan komprehensif sehingga perlu adanya akuntansi bagi UMKM. Saya kira manfaat akuntansi bagi UMKM, saya kira kita tahu semua bahwa selain dapat menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan, juga untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan, juga UMKM dapat memilah harta perusahaan dan pemiliknya. Saya kira selanjutnya untuk menyajikan laporan keuangan yang lebih informatif dengan tujuan memberikan kemudahan bagi investor untuk memberikan bantuan pembiayaan, saya kira dapat menerapkan aplikasi mungkin keuangan para pengusaha UMKM. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, walaupun situasi yang sulit akibat pandemi COVID-19, tetapi ada hikmah yang dirasakan oleh para pelaku UMKM, di mana dapat mempercepat transformasi digital. Artinya mendorong pelaku UMKM ke platform digital. Bahkan Bapak Presiden dalam salah satu acara menyampaikan ada 3 strategi besar ekonomi dan bisnis negara. Di antaranya ada 3, yaitu hilirisasi industri, digitalisasi industri, dan ekonomi hijau. Pada digitalisasi industri, saat ini UMKM yang masuk platform digital sebanyak 15,5 juta atau sekitar 23% dari jumlah UMKM sebanyak 64 juta. Itu tahun 2021, meningkat dari tahun 2020 yang hanya sekitar 8 juta UMKM. Dan di awal tahun 2022 ini sudah sebanyak 17,54 juta dan diharapkan tahun 2024 mencapai 30 juta UMKM. Sekira digitalisasi UMKM mengubah pengelolaan bisnis UMKM dari konvensional ke modern sebagai upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis dan operasional UMKM. Digitalisasi marketing yang merupakan usaha pemasaran produk dengan memanfaatkan media digital serta jaringan internet dapat membantu suatu bisnis menjangkau lebih banyak audiens daripada metode konvensional. Mengingat konsep pemasaran sebelumnya yang kita kenal dengan yang bertumpu pada marketing mix, yaitu product, price, place, dan promotion, maka perkembangan saat ini ada penambahan pada dasar pemasaran pendekatan 4C, yaitu customer, cost, convenience, dan komunikasi. Bapak Ibu yang berbahagia, saya kira digitalisasi merupakan tuntunan zaman di mana setiap aktivitas usaha harus beradaptasi atau menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Karena itu, jika kita tidak cepat beradaptasi, maka secara perlahan-lahan akan ketinggalan, bahkan akan mati. Bapak Ibu berbahagia, tadi kami sudah menyampaikan apa saja yang dilakukan oleh Pemda Provinsi Sulawesi Tengah berkaitan dengan pengembangan UMKM. Tadi dari awal kami sampaikan bahwa kita akan melakukan pengembangan SDM melalui pelatihan dan bimbingan. Dan alhamdulillah kita selama ini juga sudah berkoordinasi baik dengan
perguruan tinggi, dalam hal ini dari Universitas Tadulako maupun dari kantor pajak Pratama Palu. Ini sudah kita lakukan. Setiap kali ada kegiatan, kita selalu meminta sebagai narasumber. Dan saat ini melalui program pemerintah pusat yang didukung oleh pemerintah daerah juga, sekarang ada memberikan porsi 40% belanja barang jasa kepada produk UMKM melalui sistem aplikasi Bela pengadaan dengan cara produk UKM melalui marketplace. Nah, ini juga yang kenapa kita sangat membutuhkan adanya digitalisasi tadi. Bapak Ibu yang berbahagia, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, dan berharap para pelaku usaha UMKM dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan informasi, konfirmasi, dan pengetahuan dari para narasumber yang berkompeten dan ahli di bidangnya, sehingga para UMKM dapat lebih memahami regulasi, ketentuan perpajakan, dan termotivasi untuk lebih patuh sebagai wajib pajak. Selanjutnya melalui fasilitasi aplikasi keuangan atau pembukaan sederhana sehingga UMKM dapat mengetahui tata cara pencatatan keuangan. Bahkan terbantu dalam mengakses pembiayaan. Demikian pula dalam memahami penggunaan teknologi informasi dapat memudahkan para pelaku UMKM memperluas jaringan konsumen melalui pemanfaatan medsos dalam memasarkan produknya sehingga dapat meningkatkan keunggulan daya saing bagi UMKM itu sendiri, termasuk strategi pemasaran digital lewat online marketing. Nanti itu kepada narasumber dan para pemerhati UMKM, khususnya juga kepada panitia penyelenggara yang menginisiasi kegiatan webinar ini. Sekali lagi kami atas nama Pemda Sulawesi Tengah mengucapkan banyak terima kasih. Demikian saya akhiri, selamat melaksanakan webinar UMKM. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ridhonya atas upaya kita dalam pemberdayaan dan pengembangan UMKM di Sulawesi Tengah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu atas sambutannya.